Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aranto Ardi, nomor NIM 0504062333, mata kuliah Ilmu Hukum. Baiklah, di sini saya akan membacakan dokumen-dokumen ataupun surat yang telah saya buat di sesi-sesi sebelumnya. Yang pertama adalah surat kuasa khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Majelis Hakim, perkenankan saya membacakan surat kuasa khusus yang bertanda tangan di bawah ini. Tuan Andi lahir di Bogor tanggal 10 Februari 1975. Wira swasta, beralamat di Jalan Pahlawan nomor 45, Cisarua, Kabupaten Bogor, sebagai pemberi kuasa. Dengan ini memberikan kuasa kepada Aranto Ardi SH, advokat, berkantor di Jalan Cendana Raya nomor 12, Kota Bogor, sebagai penerima kuasa. Kuasa ini diberikan secara khusus untuk dan atas nama pemberi kuasa mengajukan gugatan perdata terhadap Tuan Budi dalam perkara Wan Prestasi terkait perjanjian jual beli tanah tanggal 15 Januari 2023. Kuasa diberi untuk menyusun dan menandatangani dokumen hukum, menghadiri persidangan, mengajukan alat bukti, saksi, upaya hukum, hingga perkara ini berkekuatan hukum tetap. Demikian surat kuasa ini dibacakan. Yang kedua, surat gugatan perdata. Yang mulia Majelis Hakim, berikut saya bacakan surat gugatan perdata mengenai Wan Prestasi atas perjanjian jual beli tanah. Penggugat adalah Tuan Andi, diwakili oleh kuasa hukumnya Aranto Ardi SH. Tergugat adalah Tuan Budi, beralamat di Jalan Melati nomor 88, Cisarua, Bogor. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2023, kedua pihak menandatangani perjanjian jual beli tanah seluas 1000 meter persegi dengan harga 1 miliar rupiah. Pembayaran dilakukan 2 tahap. Uang muka 300 juta telah dibayar, sedangkan pelunasan 700 juta seharusnya dilakukan tanggal 15 April 2023. Hingga Juli 2023, tergugat tidak membayar. 2 somasi telah dikirim namun tidak diindahkan. Dengan demikian, tergugat telah melakukan Wan Prestasi dan mengakibatkan kerugian pada penggugat. Penggugat memohon agar pengadilan mengabulkan gugatan, menyatakan tergugat Wan Prestasi, memerintahkan pembayaran sisa harga tanah, subsidiar, pembatalkan perjanjian, menjatuhkan ganti rugi, menghukum tergugat membayar ongkos perkara. Demikian gugatan dibacakan. Yang ketiga, surat jawaban gugatan. Yang mulia, berikut jawaban tergugat atas gugatan penggugat. Tergugat mengakui adanya perjanjian jual beli tanah dan pembayaran uang muka sebesar 300 juta rupiah. Namun, keterlambatan pembayaran tahap kedua terjadi karena proses pengajuan pinjaman bank. Tergugat menyatakan telah beretikat baik. Karena itu, tergugat menyampaikan eksepsi bahwa keterlambatan tersebut tidak serta-merta menjadi Wan Prestasi mutlak. Tergugat memohon agar gugatan penggugat ditolak, serta jika dinilai terjadi keterlambatan, memohon tambahan waktu untuk melunasi pembayaran. Demikian jawaban dibacakan. 4. Surat replik. Yang mulia, berikut replik penggugat. Penggugat membantah alasan tergugat mengenai pinjaman bank. Perjanjian telah jelas memberikan batas waktu pembayaran 3 bulan. Hingga 6 bulan setelah perjanjian, tergugat tetap tidak membayar, maka tergugat telah melakukan Wan Prestasi. Penggugat juga membantah alasan etikat baik karena 2 somasi tidak ditanggapi. Penggugat memohon pengadilan
menyatakan tergugat wan prestasi, memerintahkan pembayaran sisa harga tanah beserta bunga, menghukum tergugat membayar biaya perkara. Demikian replik ini dibacakan. 5. Surat duplik. Yang mulia, berikut duplik dari tergugat. Tergugat menolak dalil penggugat mengenai wan prestasi. Keterlambatan terjadi karena keadaan memaksa, yaitu pinjaman bank belum cair. Tergugat juga menolak dalil kerugian karena tanah masih dalam penguasaan penggugat. Terkait somasi, tergugat mengakui namun menyatakan lebih memberikan tanggapan lisan dan bertikad baik. Tergugat menegaskan permohonan, menolak replik penggugat, menguatkan jawaban tergugat, menyatakan perjanjian tetap mengikat, menolak gugatan penggugat. Demikian duplik ini dibacakan. 6. Surat pembuktian. Yang mulia, berikut pembacaan daftar alat bukti dari penggugat. Penggugat mengajukan 6 bukti tertulis. P1 perjanjian jual beli tanah, P2 bukti pembayaran uang muka, P3 somasi pertama, P4 somasi kedua, P5 surat alasan tergugat, P6 sertifikat tanah objek sengketa. Berdasarkan alat bukti tersebut, penggugat menegaskan bahwa tergugat telah melakukan wan prestasi karena tidak melunasi pembayaran meski telah disomasi 2 kali. Demikian pembuktian penggugat dibacakan. Ketujuh, surat kesimpulan perkara. Yang mulia majelis hakim, berikut kesimpulan akhir penggugat. Fakta menunjukkan bahwa tergugat tidak melunasi sisa pembayaran 700 juta rupiah sesuai perjanjian meskipun telah disomasi. Dalil pengajuan pinjaman bank bukan alasan pembenar karena tidak termasuk force majeure. Dengan demikian, tergugat telah melakukan wan prestasi. Penggugat menyimpulkan dan memohon agar majelis hakim menyatakan tergugat wan prestasi, mengabulkan tuntutan pemenuhan prestasi atau pembatalan perjanjian, menetapkan tanggungan ganti rugi, memutus perkara ini seadil-adilnya. Demikian kesimpulan perkara ini dibacakan. Baik, itulah dokumen-dokumen atau surat-surat yang telah saya buat dari sesi-sesi sebelumnya. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.